Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Maulani dengan NIM 208947. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah esai dengan judul Membangun Pendidikan Karakter Anak Sekolah Dasar pada Abad 21. Apa penting membangun karakter pada siswa sekolah dasar? Membangun karakter pada siswa sekolah dasar merupakan hal yang penting, apalagi di era globalisasi ini banyak sekali dampak buruk yang dapat menghilangkan moralitas anak bangsa. Peserta didik di Indonesia pada saat ini mengalami krisis moral yang dianggap telah memasuki keadaan darurat. Pada usia anak sekolah dasar itu merupakan hal yang tepat untuk menerapkan karakter dengan melalui pendidikan yang mana disebut dengan pendidikan karakter. Generasi muda di Indonesia jika diperhatikan masih banyak perilaku dan sikap yang jauh dari harapan bangsa. Generasi muda, terutama generasi emas di mana peserta didik membutuhkan pengembangan dan penyesuaian dalam membentuk karakter yang dibutuhkan. Dengan perkembangan teknologi yang melesat membuat peserta didik semakin jauh dengan karakter yang membangun seseorang menjadi lebih baik lagi. Membangun pendidikan karakter harus dipersiapkan sedini mungkin, dikarenakan karakter lebih baik ditanamkan sejak kecil supaya dapat terbentuk dengan baik suatu saat nanti. Pengaruh teknologi yang berkembang ternyata tidak melihat kepada siapa dia akan mempengaruhi, tetapi dengan teknologi, anak usia sekolah dasar terlibat akan dampak yang kurang baik dari perkembangannya teknologi tersebut. Anak usia sekolah dasar sekarang telah menjadi korban teknologi sehingga kurangnya karakter yang mendidik anak. Dalam menghadapi abad 21 ini, ada beberapa upaya untuk membangun pendidikan karakter supaya dapat menciptakan generasi muda yang diharapkan oleh bangsa. Di sini ada beberapa upaya dalam membangun pendidikan karakter di sekolah dasar. Karena pada sekolah dasar, maka kita akan membangun karakter dimulai dari yang mendasar. Ada 4 upaya yang dapat dilakukan untuk membangun pendidikan karakter di sekolah dasar. Yang pertama ada menanamkan. Kita selaku calon pendidik harus dapat menanamkan sifat kejujuran. Contohnya, kepada peserta didik. Dan yang kedua ada melatih. Kita harus melatih peserta didik apakah mereka memahami mengenai kejujuran, baik sifat kejujuran maupun sikap kejujuran. Yang ketiga ada mencontohkan. Kita selaku calon pendidik harus dapat mencontohkan mengenai kejujuran kepada para siswa-siswinya. Dan yang keempat ada membiasakan. Kita pun harus bisa membiasakan kepada siswa-siswinya supaya siswa-siswinya membiasakan bersifat jujur maupun dengan kegiatan kejujuran seperti halnya demikian. Apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter merupakan suatu upaya dalam penanaman nilai-nilai moral yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut. Karakter dapat dibentuk dengan bantuan dorongan dari lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter dapat terwujud apabila peran keluarga, sekolah, dan masyarakat ikut serta dalam membangun karakter kepada anak sekolah dasar karena pembentukan karakter itu meliputi karakter suatu sifat, watak, kepribadian, kejiwaan, dan akhlak. Karakter merupakan suatu sifat manusia atau karakter manusia yang dapat dijadikan sebagai ciri khas dari dirinya sendiri maupun sekelompok manusia. Ada beberapa tujuan pendidikan karakter, diantaranya yaitu pertama ada membangun moralitas anak bangsa, yang kedua ada menciptakan generasi yang memiliki akhlak yang baik, yang ketiga ada menerapkan etika sopan santun dan rasa tanggung jawab yang tertanam dalam diri peserta didik.
Membangun pendidikan karakter anak sekolah dasar pada abad 21 ini ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan karakter. Yang pertama ada menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua ada pemilihan teman bergaul dan lingkungan yang tepat. Di sini, guru maupun orang tua berperan aktif dalam mengawasi anak dengan siapa mereka berteman dan di mana mereka bergaul. Yang ketiga ada mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam teknologi. Di sini juga guru dan orang tua berperan aktif mengawasi anak dengan teknologi yang mereka punya, seperti contohnya handphone. Apakah mereka menggunakan handphone itu sebaik-baiknya atau dengan mungkin sebaliknya. Yang keempat ada meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri. Seperti halnya sebelum belajar mereka diperintahkan untuk membaca surat-surat pendek atau mungkin melakukan sholat duha terlebih dahulu. Dan yang di lingkungan orang tua, misalnya kepada orang tua itu, orang tua menyuruh anaknya supaya mengaji ke madrasah atau ke tempat pengajian dan sebagainya. Dan yang terakhir ada menerapkan pendidikan moral pada mata pelajaran, seperti pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengenai moral, etika, sopan santun di situ diajarkan. Dan mereka biasanya anak SD itu belajar dan seterusnya itu PKN selalu ada dalam mata pelajaran maupun dalam praktek, seperti halnya pada pendidikan agama Islam. Di sana ada mengenai akhlak, moral, etika, sopan santun. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah saya jelaskan. Baik halnya pendidikan karakter merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk generasi penerus bangsa yang memiliki etika, sopan santun, tanggung jawab, serta keterampilan intelektual yang akan membawa kebaikan untuk bangsa. Pendidikan karakter yang dibangun pada siswa sekolah dasar umumnya kebaikan yang mendasar, seperti menerapkan kejujuran, membantu sesama, teman, dan mulai belajar tanggung jawab. Peran pendidik sangat berpengaruh dalam upaya membangun generasi yang memiliki akhlak yang baik. Dalam membangun karakter di sekolah dasar ini diharapkan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.